Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Ar-Risalah yang semoga Allah merahmatinya dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk ke hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal 'uratal 'ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaq falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dari Umar radhiyallahu anhu juga beliau berkata, ketika kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, maka tiba-tiba datang seorang laki-laki, seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Tidak terlihat atau tidak tampak pada dirinya itu ada tanda-tanda atau bekas dari melakukan safar atau perjalanan jauh. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukanlah aku tentang Islam. Faqala Rasulullah, al-Islam, kemudian Rasul berkata, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, dan kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan beribadah haji jika engkau mampu. Kemudian laki-laki itu berkata, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, fa'akhbirni anil iman, beritahukanlah aku tentang iman. Kemudian Rasul menjawab, iman itu adalah antu'mina billah wa malaikatih, engkau beriman atau percaya kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulih, dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, begitu pula engkau percaya atau beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qadar atau takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, laki-laki itu berkata, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, maka beritahukanlah aku apa itu ihsan, ceritakanlah kepadaku tentang ihsan.
Kemudian Rasul berkata, "Anta'budallah ka'annaka tarah." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jika kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah sungguhnya Allah pasti melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang hari kiamat." Kemudian Rasul menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya itu tidaklah lebih tahu dari yang bertanya, yaitu yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Fa akhbirni an amaratiha." Beritahukanlah aku atau ceritakanlah kepadaku tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Rasul menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Yaitu jika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Wa antaral hufat, dan engkau melihat seorang yang tidak beralas kaki. Al-urah, tidak memakai baju. Al-alah, yang miskin. Ri'a asya, penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba dalam meninggikan sebuah bangunan atau bangunan. Summan tolako, kemudian laki-laki itu pun pergi dengan segera. Falabithtu maliyan, aku pun terdiam. Summa qol, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Kemudian Rasul berkata kepadaku, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi?" Qultu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, "Fa innahu Jibril." Sungguhnya itu adalah Jibril. "Atakum yu'allimukum dinakum." Dia datang untuk mengajarkan kalian agama kalian. Nah, hadis ini disebut juga dengan hadis Jibril, di mana dalam hadis ini dijelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, begitu juga dengan ihsan dan hari kiamat. Nah, dalam hadis ini kita sebagaimana kita bahas tadi, bahwasannya yang pertama sekali malaikat Jibril bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran ya untuk hadis kedua ini. Yang pertama, bahwasannya hadis ini menunjukkan bagaimana mulianya akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita lihat tadi, kita dengar tadi tentang hadis ini, bagaimana Rasul masih mau duduk dengan sahabat beliau, duduk dengan sahabat beliau, dan ini menunjukkan sikap tawadhu Rasul, ya, sikap tawadhu dan akhlak terpuji Rasul, yaitu tawadhu, rendah hatinya Rasul. Karena orang yang tawadhu itu semakin tawadhu ia akan semakin mulia. Meskipun dia seorang nabi, Rasul masih mau duduk dengan para sahabat. Dan sikap tawadhu itu juga harus kita ikuti, harus kita teladani dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya Rasul pernah bersabda, "Tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya." Orang yang tawadhu itu akan semakin mulia. Semakin tawadhu seseorang, maka akan semakin mulia dirinya. Kemudian yang kedua, ya, sebagaimana kita ketahui dalam hadis tadi, bahwa yang datang itu adalah, laki-laki yang datang itu adalah malaikat Jibril dalam wujud manusia. Ini menunjukkan bahwasannya malaikat bisa menyerupai manusia, ya, bisa menyerupai, bisa berwujud seperti yang diinginkan, tentunya dengan izin Allah. Dalilnya sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya malaikat Jibril datang bagaikan seorang laki-laki yang memakai pakaian putih dan rambutnya sangat hitam. Begitu pula dalam hadis ini dikatakan bahwasannya yang datang, laki-laki yang datang itu, yaitu malaikat Jibril, menyerupai manusia dalam keadaan memakai pakaian yang putih, Ya, secara tidak langsung hadis ini menunjukkan bahwasannya pakaian putih itu lebih baik daripada yang warna yang lain. Dalam hadis juga pernah ada diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Pakailah pakaian putih karena pakaian seperti
karena pakaian seperti itu adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah mayit dengan kain putih pula. Dalam hadis lain juga, ya, dalam riwayat lain dikatakan karena pakaian putih sangat jelas, ya. Dalam hadis ini tadi di ta'liq atau dikomentari dijelaskan oleh Asy-Syaikh As-Sindi, dikatakan bahwasannya karena pakaian putih itu sangat jelas. Ya, kenapa pakaian warna putih itu lebih baik, lebih bagus? Karena pakaian putih itu lebih jelas bila terdapat kotoran, ya. Jika terdapat kotoran pada pakaian tersebut, lebih jelas nampak daripada pakaian dengan warna yang lain, sehingga kita bisa langsung membersihkannya atau langsung muntabih, lebih perhatian dengan pakaian tersebut. Begitu pula pencuciannya lebih diperhatikan. Kalau pakaian putih itu ketika kotor, maka kita lebih memperhatikannya dalam membersihkannya daripada pakaian-pakaian yang dengan warna lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan pakaian putih itu sebagai pakaian yang lebih bersih dan lebih baik. Begitu pula dalam hadis ini dikatakan bahwasannya laki-laki tersebut, yakni malaikat Jibril, datang dalam keadaan rambut yang hitam, sangat hitam. Datang itu menunjukkan masih muda, ya, karena seorang yang masih muda itu otomatis rambutnya belum beruban, ya, rambutnya putih, masih hitam. Nah, di sini juga mendapatkan faidah, kita dapat faidah dari hadis ini bahwasanya malaikat Jibril datang dengan rambut yang berwarna hitam, menunjukkan bahwasannya jika seseorang sudah tua dan rambutnya beruban, apakah boleh menyemir rambutnya dengan warna hitam? Nah, syariat kita Islam juga telah memberikan solusi, ya, yang mana Nabi SAW memerintahkan bahwasanya ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Nah, jadi untuk kita kaum muslimin yang telah beruban ingin misalkan merubah warna ubannya, jangan menggunakan warna hitam, dilarang, tetapi dengan warna yang lain diperbolehkan. Bahkan ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi mengatakan dianjurkannya menyemir uban dengan sofroh. Maksud sofroh itu adalah warna kuning, ya, warna kuning asfar, atau hamra, warna merah, dan diharamkan menggunakan warna hitam. Begitu pula dalam hadis ini tadi kita katakan la yura alaihi atharus safar. Tidak ada nampak tanda-tanda pada dirinya itu bahwa dia telah melakukan safar, perjalanan jauh. Karena pada zaman dahulu orang-orang yang melakukan safar, ya, atau perjalanan jauh itu ada terlihat tanda-tandanya di pakaiannya ataupun pada rambutnya. Ya, lebih-lebih jika pakaian yang dia pakai itu berwarna putih. Ya, jika seorang melakukan perjalanan panjang dan dia memakai pakaian putih, nampaklah tanda-tanda bahwa dia sedang melakukan perjalanan. Nah, sedang laki-laki yang datang tadi tidak memiliki bekas atau tanda-tanda bahwa ia melakukan safar, perjalanan sama sekali. Kemudian dalam hadis ini dikatakan bahwasanya laki-laki tersebut duduk dekat Nabi dan menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Hal ini menunjukkan bahwasannya seorang, ya, ini merupakan adab, menunjukkan adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya atau ustadznya. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu mendekat kepada gurunya ketika ingin mengambil ilmu dari seorang guru, maka duduk dekat dengan gurunya agar yang dia dengar lebih jelas, tidak salah memahami apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Di sini juga ada isyarat, ya, jika kita ingin mengambil ilmu, maka lebih baik kita duduk dekat dengan guru kita, bukan malah mengambil posisi yang lebih jauh atau di belakang. Dan
dalam hadis ini juga ya menunjukkan bahwasannya laki-laki tersebut memang ingin menunjukkan kepada kita kaum muslimin bagaimana jika kita ingin menuntut sebuah ilmu atau mempelajari sebuah ilmu, bagaimana adab kita terhadap guru kita. Dan itu boleh saja kita duduk dekat dengan guru kita. Bahkan tadi dalam hadis menunjukkan tentang dianjurkannya hal tersebut. Dalam hadis ini juga ya, dalam hadis ini laki-laki tersebut memanggil Nabi SAW dengan nama beliau saja gitu. Ya Muhammad gitu. Wahai Muhammad. Nah, ini merupakan kebiasaan pada zaman dahulu itu orang-orang Arab Badui. Ya, orang-orang Arab Badui itu mereka biasa memanggil dengan nama beliau saja. Berbeda dengan penduduk sekitar beliau yang mana mereka memanggil dengan kenabian, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Dan ini menunjukkan bahwasannya apa? Juga menunjukkan adab seorang murid terhadap gurunya. Seorang murid ketika ingin memanggil gurunya maka tidak dianjurkan untuk memanggil dengan namanya langsung. Begitu juga dengan seorang anak ketika memanggil orang tuanya tidak dianjurkan, tidak boleh memanggil dengan namanya langsung. Dari Abdullah bin Zahar ya, ia berkata, termasuk durhaka pada orang tua adalah engkau memanggil orang tua dengan namanya saja dan engkau berjalan di depannya. Ibnu Taimiyah mengatakan hukum asal sebuah adat atau kebiasaan masyarakat adalah tidak masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga, Islam ya, rukun Islam ya, sebagaimana tadi dikatakan malaikat Jibril yang menyerupai manusia bertanya kepada Rasul, akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasul menjawab bahwasanya Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nah, di sini menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Bahwasanya Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad tersebut dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, apa yang dimaksud dengan syahadat? Apakah cukup dengan lisan? Sebenarnya syahadat itu ya, hati juga berperan dalam syahadat. Ya, hendaknya kita menetapkan dan mengakui dengan lisan dan hati kita. Dan kalimat la ilaha illallah ya, la ilaha illallah yang bermakna tidak ada sesembahan atau Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itulah makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Dan ini kalimat ini memiliki makna yang sangat besar, bahwasanya kita ketika mengucapkan bersaksi dan mengikrarkan syahadat kita la ilaha illallah, bahwasanya kita telah mengikrarkan diri tidak akan beribadah ya, tidak akan memalingkan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah saja. Apapun bentuk ibadahnya hanya tujuannya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ya, meskipun ibadah yang pertama itu untuk Allah, yang kedua untuk selain Allah juga tidak diperbolehkan. Terlebih lagi ibadahnya itu semata-mata hanya kepada selain Allah, lebih tidak dibolehkan lagi. Itulah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak yang boleh kita sembah melainkan Allah. Sesembahan selain Allah itu adalah batil. Ya, batil, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Nah, dalam hadis ini syahadat ini digabungkan, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah digabung menjadi satu, antasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
dijadikan sebagai satu rukun. Ya. Kenapa tidak dipisah? Ya, kenapa tidak dipisah? Jadi menjadi dua rukun, dijadikan satu. Karena konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah itu adalah harus ikhlas. Ya, ikhlas artinya apa? Hanya kepada Allah saja. Dan sedangkan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, kita harus mengikuti Rasul. Ya, dalam beribadah itu kita harus mengikuti tuntunan Rasul dalam beribadah. Dan sebagaimana kita ketahui, ibadah itu tidaklah diterima kecuali dengan dua syarat. Tidak sah ibadah itu kecuali dengan dua syarat. Yang pertama itu adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ittiba atau mengikuti Rasul. Jadi sini jelas sekali ketika kita mengikrarkan syahadat kita benar-benar memahami bahwasannya kita beribadah itu hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah, dan beribadah, melakukan sebuah ibadah itu sesuai dengan tuntunan dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Begitu pula syahadat dengan lisan saja itu tidaklah cukup. Ya, seorang yang bersyahadat itu dengan lisan saja, ketika dia setelah bersyahadat dengan lisannya, dan itu tidaklah cukup seperti itu saja. Ya, tidaklah sampai di situ saja ketika dia mengikrarkan syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tidak cukup sampai di situ. Ada konsekuensi atau hal-hal yang harus dia lakukan. Ya, karena dari syahadat tersebut ada perkara-perkara yang wajib yang mesti harus kita lakukan ketika kita telah mengikrarkan syahadat tersebut. Begitu pula hati kita juga harus mengakui, ya, karena orang-orang munafik juga bisa mengatakan syahadat, mengikrarkan syahadat di depan kita, tetapi hatinya tidak mengakui, dan itu tidak bermanfaat. Sebagaimana dalam surah Al-Munafikun, ya, sebagaimana surah Al-Munafikun, idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang kepada kaum munafik dan mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwasannya engkau adalah Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwasannya orang-orang munafik itu adalah pendusta, berbohong. Maka tidak cukup hanya di lisan saja, hati juga harus mengakui syahadat tersebut. Nah, adapun jika seorang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka ketika dia telah mengucapkan kalimat syahadat ini, kalimat dua syahadat ini, maka cukup dia telah masuk ke dalam agama Islam, telah menjadi seorang Muslim. Ya. Meskipun ada dugaan bahwa dia mengucapkan kalimat syahadat itu untuk melindungi dirinya misalnya, karena kalau tidak masuk agama Islam misalnya maka dia akan terzolimi. Ada dugaan-dugaan tersebut, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat tersebut, maka sebenarnya dia telah masuk ke dalam agama Islam dan dia harus dilindungi juga, kecuali ketika itu nampak darinya hal-hal yang membatalkan syahadat yang telah ia ucapkan. Sebagaimana pernah ya dikisahkan Usamah ketika ia membunuh orang yang bersyahadat. Ya, ketika itu terjadi peperangan dan sahabat ini membunuh seorang yang mengucapkan syahadat, yang mana dugaan besar bahwasanya orang tersebut mengucapkan syahadat supaya ia selamat, ia ingin menyelamatkan dirinya saja. Tetapi Rasul tidak menyetujui perbuatan sahabat tersebut, bahwasanya jika seorang telah mengucapkan syahadat berarti ia telah masuk Islam. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ya dalam Riyadhus Shalihin pada bab menjalankan hukum-hukum terhadap manusia menurut lahiriahnya atau menurut zahirnya, sedangkan keadaan batin mereka diserahkan kepada Allah. Jadi kita kaum muslimin ya, kita hanya menghukumi orang itu berdasarkan zahirnya saja. Adapun batinnya itu
kembali kepada Allah. Kita tidak dibebankan menghukumi batin seseorang. Adapun syahadat Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, mengandung beberapa konsekuensi. Yang pertama, bahwasanya kita sebagai umat Muhammad, ya umat Rasul yang telah mengikrarkan syahadat tersebut, harus membenarkan segala apa yang Rasul kabarkan kepada kita tanpa ragu sama sekali. Ya, tidak ada keraguan tentang berita atau kabar yang Nabi sampaikan kepada kita. Kita harus membenarkan hal tersebut, tidak boleh ragu sedikit pun. Karena Rasul itu tidak mungkin berdusta. Ya, Rasul tidak mungkin berdusta. Maka apa yang sampai kepada kita kabar dari Rasul, maka benarkan dan amalkan. Kemudian yang kedua, ketika kita mengikrarkan syahadat tersebut, hendaknya kita menjalankan setiap yang Rasulullah SAW perintahkan. Ya. Kita dapat tadi kabar dari Rasul. Jika kabar itu berisi perintah, maka laksanakan perintah tersebut tanpa ada rasa ingin menolak hal tersebut, tanpa ada penolakan. Jika datang kabar dari Rasul dan berisi perintah, laksanakan tanpa ragu-ragu. Dan jika kabar atau berita yang datang itu berupa larangan, maka tinggalkan tanpa ragu-ragu, tanpa harus menentang hal tersebut. Jika memang telah sahih kabar itu datang dari Rasul dan berisi larangan, maka jauhilah dan tinggalkanlah. Begitu pula ketika kita mengikrarkan syahadat ini, syahadat Muhammad Rasulullah, bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita hendaknya selalu mendahulukan perkataan Rasul dari perkataan manusia. Tidak boleh kita mendahulukan perkataan orang lain dibandingkan dengan perkataan Nabi. Ya, jika terdapat dua perkataan, maka utamakanlah perkataan Nabi, ambillah perkataan Nabi. Tidak boleh kita mengutamakan perkataan orang lain selain Nabi. Kemudian konsekuensi selanjutnya, hendaknya kita tidak membuat ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan oleh Rasul. Tidak ada asalnya sama sekali dari Rasul, tidak ada kaitannya dengan apa yang Rasul ajarkan kepada umatnya. Jangan kita berkreasi membuat ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasul. Sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasannya sebuah ibadah itu dianggap sah dan diterima jika salah satunya jika mengikuti petunjuk Rasul. Ya, syarat terimanya ibadah itu adalah ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasul. Jika kita ingin beribadah, maka lihatlah apa yang Rasul ajarkan, apa yang telah Rasul perintahkan. Itulah yang kita lakukan. Jangan sampai kita menambah-nambah sebuah ibadah yang tidak ada asalnya dari Rasul SAW. Yang Rasul perintahkan saja kepada kita belum bisa kita amalkan semua, apalagi kita mau menambah amalan-amalan yang lain. Maka lebih baik kita amalkan dahulu apa yang Rasul perintahkan kepada kita, dan itu lebih selamat daripada kita harus menambah-nambah ibadah. Apalagi jika hal tersebut tidak Rasul ajarkan, baik kaitannya dengan akidah, ya, perkataan dan perbuatan. Maka seluruh amalan yang tidak ada kaitannya, yang tidak ada dianjurkan oleh Rasul SAW, maka itu adalah tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal amalan yang tidak ada dasarnya dari agama kami, maka dia tertolak. Oleh karena itu, jika ada seorang yang mengaku sebagai seorang muslim atau umat Nabi Muhammad SAW, namun dia menyelisihi perintah Rasul, maka sebenarnya dia tidak mengaplikasikan syahadat tersebut, tidak merealisasikan syahadat yang dia ikrarkan. Tidak benar-benar dia mengamalkan syahadat yang telah ia ucapkan. Karena dia telah menyelisihi Rasul. Jika seorang yang benar-benar mengikrarkan syahadat Muhammad utusan Allah, otomatis dia akan mengikuti apa yang Rasul perintahkan dan meninggalkan apa yang
Rasul larang tanpa harus menambah ataupun mengurangi hal tersebut. Dan juga bisa jadi dikatakan orang-orang yang menambah-nambah ajaran Rasul ya, itu ataupun mengurangi merupakan orang yang bisa dianggap tidak beradab kepada Rasul ya, di mana adabnya kepada Rasul. Jika ia memang mencintai Rasul, maka ikutilah apa yang Rasul perintahkan. Kemudian konsekuensi dari syahadat ini juga hendaknya orang yang mengikrarkan syahadat ini tidak meyakini bahwa Nabi SAW punya kemampuan seperti kemampuannya Allah atau Tuhan. Ya, dalam istilahnya punya kemampuan rububiyah, ya, kemampuan seperti pencipta, seperti Allah. Misalkan menciptakan makhluk atau memberi rizki. Kita yakini bahwasanya Nabi itu adalah bashar, manusia sama seperti kita, tidak mungkin memiliki kemampuan sama seperti Allah. Karena kita harus mengakui Nabi Muhammad SAW itu juga merupakan makhluk Allah. Allah lah yang menciptakan Nabi kita. Begitu pula tidak mungkin Rasul itu ya dapat mengabulkan sebuah doa. Yang mengabulkan doa itu adalah Allah. Ya. Adapun berwasilah kepada Nabi ketika masa hidupnya itu memang diperintahkan. Karena Nabi Muhammad SAW itu hanyalah seorang hamba dan utusan Allah. Maka dalam syahadat lain juga dikatakan apa? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sungguhnya Muhammad itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya atau utusannya. Maka Nabi Muhammad SAW itu bukanlah Tuhan, ya, bukanlah Tuhan yang wajib kita ibadahi. Tidak. Namun Rasul atau Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang tidak boleh kita lecehkan. Utusan Allah yang harus kita ikuti ajarannya. Begitu pula konsekuensi dari syahadat ini, ya, Muhammad Rasulullah, hendaknya kita menghormati perkataan beliau, perkataan Rasul. Misalkan kita tidak boleh menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya, karena hadis-hadis palsu itu bukanlah perkataan Rasul. Ya, bukanlah perkataan Rasul. Dan jika kita memang mencintai Rasul, maka hendaknya kita tidak menyebarkan hadis-hadis yang bukan dari Rasul. Karena itu sama juga kita berarti berdusta atas nama Rasul. Dan barang siapa yang berdusta atas nama Rasul, maka apa ancamannya? Rasul mengatakan dalam hadis, "Falyatabawa maq'adahu minan nar." Ya. Maka dia telah menyiapkan apa? Tempat duduknya di neraka. Maka kita sebagai umat Muhammad hendaknya kita hati-hati dalam menyebarkan hadis-hadis, terlebih jika hadis tersebut belum jelas kesahihannya. Begitu pula membuat-buat hadis ya, untuk maksud tertentu dengan niat-niat atau tujuan-tujuan tertentu, membuat hadis-hadis, mengarang hadis palsu untuk tujuan tertentu. Ini juga diharamkan oleh syariat agama kita. Kemudian dalam hadis ini juga ya, laki-laki tersebut atau malaikat Jibril yang menyamar sebagai laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul Muhammad SAW, akhbirni, mengatakan bertanya tentang iman ya, bertanya tentang iman, akhbirni anil iman. Maka Rasul menjawab, al iman antu'mina billah wa malaikatih, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita masih di syahadat tadi ya. Kemudian ada rukun Islam yang kedua yaitu watuqimas shalah, ya, watuqimas shalah, mendirikan salat. Nah, inilah rukun Islam yang kedua yaitu salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua dan menunjukkan tentang bahwasannya perkara salat merupakan hal yang sangat penting dalam diri kaum muslimin. Salat merupakan perkara yang sangat agung, sangat besar, karena dia merupakan rukun Islam setelah syahadat. Maka orang yang mengucapkan syahadat, yang telah mengucapkan syahadat, mengikrarkan syahadat, maka wajib baginya untuk
mendirikan sholat, melakukan sholat. Dan sholat merupakan perkara yang harus didahulukan ya, daripada rukun-rukun Islam lainnya. Karena jika sholat seseorang itu baik, insya Allah amalan-amalan yang lain juga baik. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya tadi sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dalam hadis ini juga ya, dalam hadis ini juga kita dianjurkan untuk mendirikan sholat dan melaksanakannya serta istiqomah. Artinya apa? Harus terus-menerus melaksanakan sholat, dan sholat itu tidak merupakan perkara yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin, apalagi seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki itu tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan meskipun dia sakit ya, sholat itu juga masih diperintahkan, masih wajib bagi kita. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun ya, kita masih diwajibkan melaksanakan sholat. Ini menunjukkan betapa besarnya atau betapa agungnya perkara sholat. Sampai-sampai tidak ada uzur bagi kita untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita. Ya. Adapun kita yang sebagai seorang laki-laki, hendaknya tidak boleh bagi kita meninggalkan sholat, ya meskipun dalam keadaan sakit, kecuali jika tidak sadarkan diri atau gila. Ini menunjukkan bahwasannya sholat perkara yang memang harus kita utamakan dari hal-hal yang lain. Tidak boleh kita mengesampingkan sholat dengan perkara, apalagi dengan perkara-perkara dunia, sampai meninggalkan sholat hanya karena urusan dunia. Na'udzubillah. Kemudian rukun Islam selanjutnya yaitu menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian dalam hadis ini juga dikatakan malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki itu bertanya tentang iman. Apa itu iman? Rasul menjawab, iman merupakan engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya. Dari sini kita lihat ya perbedaan Islam dengan iman. Karena Islam ya kalau dia bergabung ya berbeda maknanya. Di sini perpindahan perkara, ada perpindahan perkara dari yang lebih rendah ke perkara yang lebih tinggi, yaitu dari Islam ke iman. Karena bisa saja semua orang itu Islam, ya bisa saja semua orang itu berislam dengan melakukan tadi mengucapkan syahadat, otomatis dia sudah masuk Islam ataupun mengamalkan amalan yang zahir, yang tampak saja. Dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya dalam surat Al-Hujurat ya, qalatil a'rabu amanna. Di situ orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Ya, kemudian qul lam tu'minu, katakanlah kepada mereka kamu belum beriman, walakin qulu aslamu. Tapi katakanlah kepada mereka, katakanlah kami telah Islam atau telah berislam, telah tunduk, telah masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasannya semua orang itu bisa saja ya mengaku Islam tapi belum tentu sebagai seorang yang beriman. Dan Islam dan iman termasuk dalam istilah kita dalam istilah para ulama ya. Istilah para ulama itu mengatakan di sini dalam hadis disebutkan Islam dan iman sekalian. Nah, jika Islam dan iman bergabung maka berbeda maknanya. Ya, jika kedua kata tersebut disebutkan berbarengan maka maknanya berbeda. Tetapi jika terpisah memiliki makna yang sama. Ya, maka maknanya sama. Dalam hadis ini iman dan Islam disebutkan secara bersamaan maka memiliki makna yang berbeda. Bahwasanya iman tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Maka jika Islam dan iman disebutkan bersamaan, maka yang dimaksud dengan Islam adalah amalan-amalan zahir.
Sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah amalan-amalan batin atau amalan hati yang berkaitan dengan hati. Itu termasuk faedah dari hadis-hadis tersebut. Kemudian Rasul menjawab, Rasul menjawab juga antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, rukun iman di sini ada 6 ya. Rukun iman itu ada 6 dan rukun Islam itu ada 5. Nah, barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun ini, baik itu rukun Islam ataupun rukun iman, maka ia telah keluar dari agama Islam. Jika dia mengingkari bahwasannya salah satu dari rukun-rukun ini tidak wajib, tidak wajib, atau mengingkari bahwasannya tidak ada rukun tersebut, maka bahwasannya ia telah keluar dari agama Islam. Karena secara tidak langsung ia telah mendustakan apa yang telah Rasul SAW kabarkan kepada umatnya. Dia telah menganggap bahwasannya hal tersebut termasuk dusta, atau dia telah mendustakan perkara yang Rasul sampaikan. Dalam hadis ini juga memiliki faedah bahwasanya kita harus, kita sebagai kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, menetapkan adanya malaikat. Kita harus beriman bahwa malaikat itu memang ada dan wajib beriman atas hal tersebut. Wajib beriman bahwasanya malaikat itu memang ada. Seperti misalkan malaikat Jibril, kita juga harus mengimani bahwasanya malaikat Jibril itu ada. Yang mana dalam riwayat dikatakan dalam wujud aslinya memiliki 600 sayap. 600 sayap yang menutupi ufuk. Jadi sangat keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa malaikat hanya berupa ruh saja. Tidak, malaikat juga memiliki jasad, hanya saja tidak bisa kita melihat malaikat dengan kasat mata. Begitu pula keliru orang yang mengatakan bahwa malaikat adalah hanya kiasan saja, hanya kiasan untuk kekuatan kebaikan. Jika ada yang mengatakan bahwasanya malaikat itu hanya sebuah kiasan untuk kekuatan kebaikan yang ada dalam diri manusia, maka itu merupakan sebuah kekeliruan. Ia mengatakan jika kekuatan kebaikan dalam diri manusia itu adalah malaikat, adapun kekuatan untuk kejahatan itu adalah kiasan dari setan. Dan itu merupakan hal yang sangat keliru. Karena malaikat dan setan itu merupakan memang makhluk ciptaan Allah, yang memang kita harus meyakini bahwa malaikat itu memang ada, memiliki jasad, bukan hanya ruh saja. Begitu pula kita harus beriman kepada seluruh Rasulullah. Jika kita hanya beriman kepada Rasulnya saja, misalnya kita hanya beriman kepada Nabi Muhammad saja dan mengingkari Rasul-Rasul selain Nabi Muhammad, maka berarti kita belum beriman. Jika ada seorang yang hanya beriman kepada Nabi Muhammad saja dan mengingkari Rasul-Rasul selain Muhammad SAW, maka bahwasannya ia belum beriman kepada Rasul Allah. Bahkan dia termasuk orang-orang yang telah keluar dari agama Islam. Begitu pula kita harus beriman kepada hari akhir, yang mana kita sebut dengan hari kiamat. Pada hari tersebut manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka untuk dilakukan hisab atau perhitungan amal dan diberi balasan sesuai dengan amalan masing-masing, yang akhirnya akan diketahui siapa itu penduduk surga dan akan dimasukkan ke dalamnya, begitu pula siapa penduduk neraka yang akan menempatinya. Kemudian rukun iman yang terakhir, kita harus wajib mengimani takdir Allah, baik itu takdir yang baik ataupun yang buruk. Karena takdir itu tidak semua berisi sesuatu yang buruk. Takdir itu tidak berisi sesuatu yang buruk. Tidak ada takdir itu yang berisi sesuatu yang buruk. Yang buruk itu hanya
pada yang telah ditakdirkan, atau yang dinamakan dalam istilah kita itu adalah bahasa Arab itu makdur. Nah, ini menunjukkan bahwasannya apa? Perkara takdir, ya, bahwa perkara takdir yang berkaitan dengan perbuatan Allah seluruhnya baik. Ya, misalkan kita mendapatkan musibah, ya, sebenarnya itu baik. Cuma saja kita belum mengetahui hikmah dari kejadian tersebut. Ya. Mungkin ada yang bertanya, sebagian kita bertanya, kenapa Allah menakdirkan kejelekan? Ya. Sebenarnya banyak hikmah dari takdir Allah yang menimpa kita. Hanya saja sebagian manusia itu tidak sabar, ya, tidak sabar dan tergesa-gesa dalam menghadapi takdir Allah. Di antara hikmah, ya, Allah menakdirkan sebuah kejelekan itu adalah agar kebaikan itu dapat dikenal, ya, agar kebaikan itu bisa diketahui dengan adanya keburukan. Begitu pula dengan adanya hal tersebut, manusia senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah. Ya. Begitu pula agar manusia bertobat kepada Allah setelah ia melakukan dosa atau maksiat. Dan dengan adanya takdir buruk itu juga banyak orang itu meminta perlindungan kepada Allah, sehingga seorang itu meminta perlindungan kepada Allah saja dari keburukan, baik itu dengan berzikir maupun dengan berdoa. Dan banyak hikmah-hikmah atau kebaikan-kebaikan yang tidak kita ketahui, yang belum kita ketahui, yang mana mungkin bisa jadi dalam waktu yang dekat ataupun lama ada hikmah yang telah menimpa kita dari takdir buruk tersebut. Dan kita sebagai kaum muslimin tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Keburukan itu hanya disandarkan kepada makhluk, bukan disandarkan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kejelekan tidaklah disandarkan kepadamu. Begitu pula dengan berimannya kita kepada takdir Allah ini membuat kita menganjurkan kita agar tidak boleh menjadikan qada dan qadar Allah sebagai alasan untuk meninggalkan perintah Allah ataupun mengerjakan larangan Allah. Ya, Allah telah memiliki hujjah, ya. Allah telah memiliki hujjah atas kita melalui kitab-kitab yang diturunkan dan rasul yang diutusnya. Jadi kita tidak ada alasan ketika melanggar perintah Allah dengan takdir ataupun tidak melakukan perintah Allah beralasan sudah ditakdirkan. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tahu takdirnya, apa yang ia akan lakukan. Dalam kitabnya Allah berfirman yang artinya, Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Begitu pula kita harus mengimani bahwasanya Allah tidaklah memaksa seorang pun untuk mengerjakan kemaksiatan ataupun meninggalkan ketaatan. Karena kita juga diberi khiyar, pilihan. Manusia itu mempunyai pilihan juga. Jadi sangat tidak benar jika ada yang beralasan melakukan sebuah maksiat itu dengan alasan takdir, atau tidak mau melakukan perintah Allah dengan alasan takdir. Ya, mungkin sampai di sini kajian kita pada sore ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.